Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku semua? Mudah-mudahan kalian masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa belajar bersama. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak adik-adik semua untuk belajar mengenai unsur-unsur cerita. Adik-adik mungkin pernah melihat di televisi, pernah mendengar dari radio, pernah membaca buku. Di situ kalian mendapatkan sebuah cerita dan cerita itu menarik bagi adik-adik. Nah, supaya cerita itu bisa menarik, itu ada unsur-unsur yang harus dihadirkan. Apa saja? Yuk kita pelajari pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita pelajari, jangan lupa kalian subscribe dan like, serta klik tanda lonceng supaya kalian bisa mengikuti informasi dari Pak Heri. Oke, kita mulai unsur-unsur cerita. Sebuah cerita itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya beberapa unsur. Oke, unsur cerita dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu yang namanya unsur intrinsik. Yang berikutnya unsur ekstrinsik. Intrinsik itu adalah unsur yang melekat pada cerita tersebut. Unsur ini tidak bisa terpisahkan dari cerita tersebut. Oke, apa saja sih yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Oke, yang pertama, dalam sebuah cerita pasti ada tokoh. Yang kedua, tokoh tersebut pasti memiliki watak atau sifat tertentu. Selain itu, dalam cerita pasti akan menghadirkan latar. Latar itu tempat. Selanjutnya, dalam cerita yang bagus pasti akan memiliki amanat atau pesan yang bisa kita ambil atau kita simpulkan setelah kita selesai membaca, mendengar, ataupun menonton cerita. Dan yang kelima adalah alur. Nah, kelima unsur ini harus ada melekat dalam sebuah cerita supaya cerita itu menjadi bagus. Nah, sedangkan yang unsur ekstrinsik ini sifatnya hanya mengarahkan saja, tidak menjadi pokok. Misalnya budaya, adat istiadat, ini untuk penulisnya saja. Biasanya ini hanya sebagai, mungkin ada sedikitnya dimasukkan ke dalam cerita, namun unsur ekstrinsik tidak serta-merta menjadi tokoh, menjadi watak, menjadi latar, menjadi amanat, menjadi alur cerita tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya, kita nanti akan mempelajari mengenai unsur intrinsik, karena inilah yang menjadi unsur pokok dalam sebuah cerita. Sedangkan untuk unsur yang ekstrinsik, kita akan pelajari pada kesempatan yang lain. Baik, kita mulai saja unsur intrinsik. Yang pertama, tokoh. Oke, dalam hal ini, dalam sebuah cerita, tokoh itu bisa disimpulkan sebagai orang, bisa juga berupa hewan, bahkan ada beberapa tokoh itu yang berupa barang-barang, mungkin sebagai perlengkapan, peralatan, HP, buku, dan lain sebagainya. Oke, pokoknya yang menjadi tokoh itu orang, hewan, atau benda lain yang berperan memainkan cerita tersebut. Itulah yang disebut sebagai tokoh. Oke, dari tokoh biasanya tidak akan lepas jauh dari yang namanya watak. Nah, dalam sebuah cerita, watak ini nanti dibedakan menjadi beberapa. Contohnya, protagonis itu adalah tokoh yang memiliki sifat yang baik. Tokoh yang memiliki sifat yang baik itu disebut sebagai protagonis. Selanjutnya,
Antagonis ini tentunya bisa berdiri, seorang tokoh yang baik harus ada lawannya atau musuhnya, yakni antagonis atau yang disebut sebagai tokoh jahat atau tokoh yang tidak baik. Nah, ini kalau sudah ada dua tokoh ini, cerita akan bisa berjalan. Oke, baik. Masih ada satu tokoh lagi yang mungkin disebut sebagai tritagonis atau bisa disebut sebagai tokoh pembantu. Nah, tritagonis ada beberapa cerita ini yang bisa menyelesaikan perselisihan antara tokoh protagonis dengan tokoh antagonis. Ada juga tokoh tritagonis yang hanya sebagai pemeran pembantu. Jadi di sini tidak menyelesaikan perselisihan antara dua tokoh tersebut. Oke, dari watak kita beralih ke unsur selanjutnya, yakni adalah latar. Latar ini atau yang sering disebut sebagai setting, itu ada yang menyebutnya sebagai latar tempat kejadian sebuah cerita. Oke, di sini latar tempat kejadian cerita. Ada yang memisahkan lagi latar waktu kejadian sebuah cerita. Oke, jadi kita simpulkan latar itu tempat dan waktu kejadian cerita itu terjadi. Oke, kita ambil contoh saja untuk latar tempat. Itu bisa di tengah hutan, di persawahan, di kebun binatang, di kuil, di candi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk latar waktu biasanya yang sering digunakan pada sore hari, pada zaman dahulu, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan cerita agar bisa ditiru penonton ataupun pembaca ataupun pendengar. Oke, salah satu contoh amanat adalah setelah kalian mendengarkan cerita, setelah kalian membaca buku, setelah kalian menonton film, diharapkan kalian menjadi anak tidak boleh sombong dan tidak boleh malas. Oke. Itu sebagai salah satu contoh dari amanat. Baik, selanjutnya adalah alur atau jalan cerita. Dibedakan menjadi dua, yakni alur maju. Alur maju dan yang satunya adalah alur mundur. Oke, begini. Yang dimaksud dengan alur maju itu ceritanya itu bertahap. Mungkin dari kecil, agak besar, tua, dan seterusnya. Sedangkan alur mundur biasanya ini adalah kilas balik. Misalkan kita sekarang sudah bercerita sampai sini, kita mengingat kembali kejadian di masa yang lalu. Nah, itulah yang disebut sebagai alur mundur. Oke. Baik, selanjutnya yuk kita simak video berikut, dan nanti dari sini kita akan membahas mengenai 5 unsur dalam cerita. Yuk kita perhatikan tayangan berikut ini. Mama, you'll never believe what happened. The sun woke me up. But you weren't there. I looked all over. Then the snow gave me a hint. And I knew it would take me to you.
we found you. Mama, you'll never believe what happened. The sun woke me up. But you weren't there. Baik, kita tadi sudah menyaksikan sedikit cuplikan dari film. Nah, dan selanjutnya, yuk kita belajar mengenai apa yang telah tadi saya sampaikan dan kita padukan dengan video yang barusan kita lihat bersama. Oke, yang pertama, di manakah tempat tinggal beruang kecil? Yang kedua, bagaimana sifat beruang kecil tersebut? Yang ketiga, ada berapa tokoh dalam video tersebut? Mungkin kalian bisa menyebutkan di sini. Nah, selanjutnya, pesan atau amanat apa yang bisa diambil dari video tersebut? Yang kelima, bagaimana perasaanmu setelah menyaksikan video tersebut? Selamat mengerjakan. Baik, mungkin pertemuan pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian. Saya ucapkan terima kasih dan sekali lagi jangan lupa subscribe dan klik tanda bintang, tanda lonceng supaya kalian bisa mengikuti perkembangan ataupun berita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.